Mermaid Siren Season 2 episode yang ke-1. Kini Rin sedang berada di sebuah hutan, namun ketika di perjalanan dia merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Ternyata itu adalah Xander. Kala itu Xander nggak tahu jika Mermaid Rin sudah menyadari keberadaannya, sampai akhirnya Rin memergoki Xander secara langsung dan membuatnya terkejut. Xander nggak bisa mengelak lagi. Dia bilang bahwa dia hendak meminta maaf atas apa yang sudah menimpa Mermaid Donna. Xander gak bermaksud membunuhnya. Xander bilang bahwa jika dia bisa kembali untuk merubahnya, dia pasti akan melakukan untuk merubah semua yang sudah terjadi. Kemudian Mermaid Rin bertanya, apa Xander bisa merubah semua ini? Dengan tegas Xander bilang bahwa dia nggak bisa merubah semua yang sudah terjadi. Lalu kenapa Xander mengatakan hal itu? Ucap Rin kepadanya. Xander berkata bahwa dia hanya bermaksud untuk menjelaskan semuanya. Pada saat itu, Xander gak bisa berpikir dengan jernih karena kematian ayahnya. Para mermaid itu sudah membunuh ayahnya Xander, tapi Mermaid Rin mencoba untuk menyangkalnya. Para mermaid lainnya melukai ayahnya Xander karena sebelumnya manusia sudah melukai mereka duluan. Di tempat lainnya, Medi sedang berada di sebuah perhentian bis. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Medi agak kecewa dan lantas pergi karena orang yang dia cari sepertinya nggak ada. Namun tak lama kemudian ada yang memanggil dirinya. Ternyata itu adalah ibunya Medi. Singkat cerita, kini Medi sudah kembali ke tempat kerjanya. Saat itu dia sedang memberikan makanan kepada para anjing laut. Namun para anjing laut itu bertingkah aneh dan gak mau makan. Kemudian Medi pun bertanya kepada Jerry, apa dia sudah memberi makan para anjing laut itu? Jer pun berkata tidak. Bahkan Jer balik bertanya kepada Medi apa yang sedang terjadi. Medi bilang bahwa para anjing laut itu gak mau makan dan itu sangat aneh. Tak lama kemudian, Xander pun datang. Jer merasa jika Xander hendak berbicara berdua dengan Medi, maka dari itu Jer pun pergi. Ternyata Xander hendak membicarakan tentang semua yang sudah terjadi. Xander benar-benar menyesali perbuatannya. Xander merasa jika Medi akan bisa memahami dirinya, tapi Medi nggak bisa menyangkal jika Xander memang bersalah karena sudah membunuh Mermaid Donna. Namun meski demikian, Medi pun berusaha untuk memahami semua yang sudah terjadi. Tak berselang lama terdengar suara para anjing laut itu. Medi dan Xander pun segera pergi keluar untuk mengeceknya. Mereka berdua bingung apa yang sedang terjadi dengan para anjing laut itu. Bahkan kini para anjing laut itu hendak menyerang mereka berdua karena mereka sudah tidak terkontrol. Di tempat lainnya, Mermaid Rin sedang berada di tokonya Nyonya Helen. Mermaid Rin hendak bekerja di sana. Tak lama kemudian Rin merasa ada sesuatu yang aneh, tapi Nyonya Helen gak merasakan apapun. Kemudian Mermaid Rin pun segera pergi. Ternyata Mermaid Rin pergi ke dermaga. Sesampainya di sana, dia hendak membeli ikan. Tapi saat hendak membayarnya, Mermaid Rin lagi-lagi merasa ada sesuatu yang aneh. Dia pun lantas pergi begitu saja. Di tempat lainnya juga, tepatnya di dermaga tempat penelitian laut, Ben baru saja datang. Kala itu ada Jer di sana yang sedang menenangkan para anjing laut itu. Ben pun bertanya apa yang sedang terjadi, tapi Jer pun nggak tahu penyebabnya. Kemudian terdengar suara telepon. Ben pun mengangkat telepon tersebut. Sepertinya ada seseorang yang butuh pertolongan mereka. Kemudian Ben segera bersiap-siap untuk pergi ke pantai karena ada masalah di sana. Meski Ben belum tahu apa masalah itu. Medi dan ayahnya pun mendapat kabar yang sama seperti Ben. Maka dari itu mereka lantas segera pergi juga. Sesampainya di tepi pantai, Medi bertemu dengan Ben dan Mermaid Rin. Meski sedikit canggung, mereka mencoba bersikap dewasa. Ternyata di sana ada paus yang terdampar. Mermaid Rin sangat yakin jika ada sesuatu yang aneh di lautan sana. Maka dari itu Mermaid Rin harus kembali ke sana untuk memeriksanya. Keesokan paginya, Medi dan Ben memberikan alat pelacak kepada Mermaid Rin sebelum dia pergi ke dalam laut agar mereka bisa mengetahui lokasi Mermaid Rin. Di saat Rin pergi ke dalam laut, Medi berbicara dengan Ben soal lagu yang mempengaruhi Ben termasuk juga dengan Dr. Decker. Medi yakin jika lagu Mermaid itu memberikan efek yang buruk, tapi Ben bilang bahwa dia nggak percaya dengan semua itu dan meminta Medi untuk berhenti membicarakannya.
Singkat cerita, Rin sudah berada di dasar laut, namun Rin terkejut saat melihat ada mermaid lain yang sudah mati di sana. Tak berselang lama, Rin termental, bahkan mermaid Rin mendengar suara yang sangat bising hingga membuatnya kesakitan. Maddie dan Ben menyadari jika sudah terjadi sesuatu yang buruk dengan mermaid Rin. Mereka berdua segera mencari titik lokasi keberadaannya, sampai akhirnya mereka menemukan mermaid Rin di dalam hutan. Mermaid Rin terlihat sangat kedinginan, kemudian dia lantas menceritakan apa yang terjadi di dalam laut. Rin bilang bahwa dia melihat ada makhluk sepertinya yang mati di sana. Tak hanya itu saja, Mermaid Rin mendengar suara yang sangat bising. Setelah mendengar hal itu, Ben sangat yakin jika itu adalah ulah dari perusahaan minyak yang menggunakan meriam sonik. Tak lama kemudian mereka mendengar suara seseorang yang sedang kesakitan. Mereka bertiga pun lantas mencarinya, namun mereka melihat ada mermaid yang sudah mati di sana. Kemudian mereka pun menemukan mermaid pria yang sedang terluka parah. Ben dan Maddie berusaha untuk menolongnya. Meski tangan Ben sedang terluka juga, namun dia berusaha dengan keras untuk menolong mermaid pria itu. Ben harus mengeluarkan cairan yang ada di paru-paru mermaid itu, tapi di saat Ben hendak mengambil cairan tersebut dengan suntikannya, Ben mulai ragu karena Ben belum pernah melakukan hal itu terhadap mermaid. Untungnya Maddie meyakinkan Ben bahwa dia bisa melakukannya dengan benar. Akhirnya mermaid pria itu pun bisa selamat berkat bantuan Maddie dan Ben. Mermaid Rin bilang kepada mermaid itu bahwa dia tahu kenapa mereka datang ke daratan. Pasti semua itu karena suara bising yang ada di lautan. Di tempat lainnya, di saat Nyonya Helen terbangun dari tidurnya, dia terkejut oleh kedatangan beberapa mermaid. Hal itu tentu saja membuatnya bingung kenapa mereka datang menemuinya di daratan. Tak berselang lama, Mermaid Rin, Maddie, dan yang lainnya datang ke rumah Nyonya Helen. Nyonya Helen semakin bingung apa yang sedang terjadi, apalagi saat para mermaid itu mulai membuat rumah Nyonya Helen berantakan. Nyonya Helen bilang kepada Mermaid Rin bahwa para mermaid itu nggak bisa tinggal di tempatnya. Akhirnya Ben tahu di mana tempat untuk para mermaid itu tinggal. Ben dan yang lainnya membawa mereka ke sebuah pondok di dalam hutan milik keluarganya Ben. Setelah dirasa semuanya aman, Mermaid Rin meminta Ben, Maddie, dan Nyonya Helen untuk segera pergi. Tapi Maddie menolaknya karena mereka nggak mungkin meninggalkan Mermaid Rin dan para mermaid lainnya begitu saja. Namun Nyonya Helen bilang biar dirinya saja yang bersama dengan para mermaid itu karena mereka adalah kaumnya juga. Semakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Mermaid Siren. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.